Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pemberontakan Andi Aziz. Bapak berharap Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara memakai masker ketika bepergian dan juga sering mencuci tangan pakai sabun dan juga melaksanakan physical distancing. Pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz merupakan seorang Bugis yang memiliki karir dan jam terbang tinggi di dunia militer. Ia merupakan perwira Koninklijke Nederland Indische Leger atau KNIL, yaitu tentara bentukan pemerintah kolonial Belanda. Andi Aziz juga pernah menjadi komandan kompi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat APRIS di Makassar. Adapun latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pada awal April 1950, situasi politik di Makassar, Sulawesi Selatan tidak stabil akibat adanya demonstrasi antara kelompok anti-federal dan pro-federal. Anti-federal itu berarti tidak menyukai bentuk negara federal, kalau pro-federal setuju dengan pembentukan negara federal. Kelompok anti-federal menuntut negara Indonesia Timur atau NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia atau RI. Adapun kelompok pro-federal berdemonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Selain pertentangan mengenai pembubaran NIT, pemberontakan Andi Aziz disebabkan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Pada 30 Maret 1950, Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Panglima Tentara dan Teritorium Timur Letnan Kolonel A.J. Mogoginta. Tidak berselang lama, pada April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kedatangan pasukan APRIS tersebut berasal dari menyebabkan pasukan bekas KNIL khawatir akan terdesak oleh pasukan baru tersebut. Di bawah komando Andi Aziz, pasukan KNIL menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Jalannya pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz dan pendukungnya menolak keputusan pemerintah terkait Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat karena takut terdesak dan tidak bersedia bekerja sama dengan pasukan baru tersebut. Kondisi ini disebabkan pasukan KNIL sebelumnya merupakan tentara Belanda, sehingga antara dua pihak muncul perasaan tidak nyaman jika harus bekerja sama. Kedatangan pasukan tersebut juga dipandang dapat mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, kelompok pro-federal atau yang menginginkan bentuk negara federal bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950 pagi, sebelum pasukan APRIS mendarat, pasukan bekas KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan merebut kota Makassar. Mereka menggerakkan pasukan artileri dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi Aziz menyatakan bahwa ia melakukannya untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, pasukan ini berhasil menahan Letnan Kolonel Mogoginta. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah Republik Indonesia Serikat segera bertindak mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Andi Aziz. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada April 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak. Selanjutnya pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta
telah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati. Akan tetapi Andi Aziz terlambat melapor. Sebagai konsekuensinya, Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan operasi di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April tahun 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar. Apris berhasil memukul mundur pasukan Kenil. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak Kenil meminta untuk berunding. Perundingan ini dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak Apris dan Mayor Jenderal Skevlar dari pihak Kenil. Hasilnya, kedua belah pihak setuju menghentikan tembak-menembak. Selain itu, dalam waktu 2 hari pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Ini adalah review materi pemberontakan Andi Aziz. Tadi Bapak ulangi lagi pada bulan Desember 1959 pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan APRIS. Kemudian tanggal 5 April 1950 pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Kemudian tanggal 8 April 1950 pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatum? Dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Itu isi ultimatum dari pemberontakan Andi Aziz, bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Saya rasa materi untuk pertemuan ini sudah cukup. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.